Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas pemikiran daripada Azumardi Azra. Hal pertama yang penting untuk didiskusikan adalah bahwasanya Azumardi Azra bersama para pemikir muslim lainnya seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif, kemudian seperti Nurholis Majid, kemudian seperti Soekarno, bahkan mereka adalah para pemikir yang punya gagasan keislaman yang inklusif, atau oleh orang-orang yang menentangnya disebut dengan sekuler mungkin. Yang pasti cara berpikir mereka adalah melihat Islam sebagai suatu semangat yang mencoba untuk membentuk nilai kepribadian manusia, bukan untuk ditawarkan sebagai aspirasi dalam ruang bersama dalam bernegara, tetapi menawarkan Islam sebagai inspirasi atau sumber nilai. Saya kira mungkin tanpa orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang saya anggap sebagai para pencerah bangsa, bisa jadi kita dalam beragama hari ini sudah seperti orang-orang di beberapa negara yang lain, sudah menjadikan cara pandang beragamanya membuat mereka sudah kesulitan sekali dalam hidup dalam dunia modern. Mereka masih dengan utopia-utopia yang dipahami dari cara pemahaman agama yang literalistik. Problem intelektual utama salah satunya yang dimiliki oleh Azumardi Azra adalah pada hari ini banyak penduduk di bumi menilai Islam sebagai agama yang ekstrim, agama yang radikal, agama yang menebarkan teror, menebarkan ancaman, yang mana itu dilakukan oleh orang-orang yang melihat agama sebagai basis aspirasi untuk ditegakkan sistem perpolitikannya, untuk ditegakkan cara pemahaman agamanya yang literalistik dari kitab suci, sehingga Islam dijadikan sebagai cara pemahaman, menerapkan sebuah utopia yang membuat mereka memaksakan kehendak mereka kepada orang-orang yang beragam di muka bumi ini. Cara-cara penegakannya dilakukan bahkan dengan cara-cara yang fundamental dan cara-cara yang radikal. Berangkat dari masalah inilah Azra mencoba menawarkan kembali kepada masyarakat dunia untuk melihat dimensi Islam yang terbuka, yang inklusif, yang sesuai dengan hak asasi manusia, yang sesuai dengan demokrasi. Nah, dalam hal ini Azra menawarkan untuk melihat Islam di Asia Tenggara. Kenapa di Asia Tenggara? Karena hari ini citra-citra buruk terhadap Islam banyak dilihat dari cara beragama orang-orang di Timur Tengah mungkin, atau di Afrika Utara mungkin, atau di daerah India mungkin, yang mana banyak di sana itu masih orang yang beragama secara literalistik, secara utopis, sehingga Azra menawarkan bagaimana kalau melihat Islam di Asia Tenggara. Karena Islam di Asia Tenggara itu hadir
ke dalam masyarakat Nusantara, membawakan sistem yang harmoni, mengintegrasikan agama dengan nilai-nilai budaya. Jadi orang-orang dahulu yang menyebarkan Islam ke Asia Tenggara itu mampu melihat nilai-nilai esensial Islam, nilai-nilai substantif dalam agama, sehingga mereka mampu mengharmonikan ajaran agama dengan tradisi budaya lokal masyarakat. Kita tahu bahwasanya kebudayaan itu merupakan segala praktik masyarakat yang berproses selama rentang waktu yang panjang dalam rangka mereka menyesuaikan diri dengan alamnya. Jadi praktik budaya masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi masyarakatnya untuk mereka berharmoni dengan alamnya, untuk membuat hidup mereka menjadi seimbang dengan alam. Jadi praktik kebudayaan itu adalah sesuatu yang perlu dijunjung tinggi, dihormati. Nah, ketika para penyebar agama Islam generasi awal ke Nusantara itu paham tentang persoalan kebudayaan itu, sehingga mereka mendakwahkan agama secara substansial, menyebarkan agama dengan mengharmoniskan ajaran-ajaran agama dengan nilai budaya. Mereka tidak melihat agama secara literalistik, mereka tidak melihat agama secara utopis, tetapi mereka mencoba menawarkan nilai-nilai agama kepada masyarakat untuk diintegrasikan dengan budaya masyarakat. Dan hasilnya dapat kita lihat bahwasanya agama yang berdasarkan tradisi budaya itu mampu bertahan dengan baik dibandingkan dengan agama yang datang secara dipaksakan, dan dia hanya akan mampu bertahan ketika ada kekuatan yang memaksa itu sendiri yang menjaganya. Tetapi ketika kekuatan yang memaksa itu tidak ada lagi, maka keberagamaan itu sendiri akan menjadi luntur dan bahkan bisa jadi musnah. Ini signifikannya menawarkan agama yang integratif dengan kebudayaan, bukan malah membuang serta-merta sebuah budaya, tetapi dengan menerima budaya itu dan diintegrasikan dengan nilai-nilai agama. Ini adalah satu tradisi daripada Islam Nusantara. Ketika ada orang menawarkan Islam Nusantara, maka sebagian pihak mengatakan Islam ya Islam, tidak ada Islam Nusantara atau tidak ada Islam non Nusantara misalnya. Ini ada cara pandang yang memang saya kira kurang memahami bahwasanya kalau ada Islam, padahal Islam Asia Tenggara itu adalah Islam yang harmoni dengan budaya masyarakat setempat. Kalau tidak bisa memahami ini, lihat saja Islam di tempat lain yang mana tradisi budaya semuanya digerus, kemudian utopia agama dipaksakan bahkan dengan senjata, sehingga sampai hari ini mereka setiap hari harus berkutat dengan senjata, tidak pernah bisa bangkit untuk membangun peradaban, tidak pernah bisa bangkit untuk bersaing dalam dunia. Mereka terjebak dalam konflik-konflik. Nah, Islam Nusantara itu adalah Islam yang sejak awalnya sudah menawarkan harmonisme dengan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap ada perubahan dia mampu menyesuaikan diri dengan tetap menjaga nilai-nilai substantif dalam agama itu sendiri, sehingga kita bisa menerima berbagai hal yang memang dia tidak bertentangan dengan nilai esensial Islam itu tadi, misalnya demokrasi, kemudian hak asasi manusia dan sebagainya. Karena kita memang sudah dari dulu beragama dengan harmonis. Azra sendiri dalam hal ini menawarkan
eh, melihat Islam kepada Islam Nusantara atau Islam di Asia Tenggara sebagai alternatif melihat Islam yang di belahan-belahan dunia yang cenderung fundamental, cenderung radikal, sehingga memperburuk citra Islam. Cara yang dilakukan Azra dalam usaha mengarus utamakan Islam di Asia Tenggara atau mainstreaming Islam in Southeast Asia adalah dengan memperlihatkan bahwasanya ulama-ulama di Nusantara itu adalah ulama yang punya kapasitas keilmuan, kapabilitas yang setara dengan ulama-ulama lain di belahan dunia yang lain seperti Afrika Utara, Timur Tengah, dan anak benua India. Kita bisa kasih contoh misalnya perdebatan-perdebatan yang sangat berat dalam tradisi agama, tradisi ilmu pengetahuan agama seperti tradisi perdebatan wujudiyah yang berlangsung di India dan di Timur Tengah misalnya. Itu juga menjadi diskursus daripada ulama di Nusantara. Kita ingat pernah terjadi ada suatu masalah yang dialami oleh kerajaan Malaka tentang persoalan kebuntuan untuk memahami ajaran wujudiyah, dan persoalan itu kemudian ditanyakan kepada ulama di Samudra Pasai dan diberikan jawaban yang memuaskan. Diskursus wujudiyah juga menjadi perdebatan seperti yang dilakukan oleh Hamzah Fansuri, yang mana itu di ajarannya itu kemudian direspon oleh Ibrahim Qurani, seorang ulama besar di Timur Tengah, yang kemudian menulis sebuah kitab Ittaf al-Daki untuk sebagai jawaban dari permintaan daripada Abdul Rauf Asingkiri untuk menanggapi daripada ajaran wujudiyah yang diajarkan oleh Hamzah Fansuri itu. Nah, jaringan-jaringan keulamaan lainnya misalnya untuk menunjukkan bahwasanya ulama di Nusantara itu punya kapasitas keilmuan yang setara dengan ulama-ulama lain di daerah lain di belahan dunia. Misalnya ulama-ulama Nusantara itu pernah menjadi imam di Haramain. Kitab-kitab ulama Nusantara juga dicetak di tempat-tempat sentral penerbitan kitab-kitab kajian keislaman dunia. Ini menunjukkan bahwasanya ulama Asia Tenggara itu adalah ulama yang setara dengan ulama-ulama lainnya. Ini adalah salah satu cara Azra untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam Asia Tenggara juga Islam yang patut dilirik. Karena ada persoalannya satu lagi adalah bahwasanya ada pihak yang menganggap Islam Asia Tenggara itu kurang Islamnya. Nah, pandangan-pandangan ini kalau tidak salah juga dikemukakan oleh seorang orientalis. Kalau tidak salah saya itu Snok, yang nanti kemudian pandangan ini dibantah oleh banyak sarjana lainnya. Salah satunya kalau saya tidak salah itu Kevin Fogg, yang menunjukkan bahwasanya Islam di Asia Tenggara itu bukan kurang Islamnya, tetapi mereka tidak mengedepankan simbolisme. Tetapi orang Islam di Asia Tenggara itu menjalankan agama tidak secara literalistik, tidak mengedepankan simbolisme, tetapi substansi daripada ajaran Islam itu dilaksanakan sekaligus mereka menyesuaikan diri dengan budayanya. Karena budaya memang bagaimana kita melihat alam sekitar kita yang berbeda, dan kita melahirkan praktik-praktik daripada cara merespon kita terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita. Jadi itulah yang diharmoniskan dengan nilai-nilai keagamaan, dan itu sangat mudah dan sangat kompatibel sebenarnya. Ketika kita tidak melihat agama secara literalistik, tidak melihat agama secara utopis, ketika melihat agama itu secara literal dalam teks suci misalnya, kemudian kita membangun sebuah imajinasi utopis dan itu kita paksakan untuk kita terapkan di dalam kehidupan. Itu adalah hal yang tampak sangat kekanak-kanakan,
Karena memang Islam itu mengajarkan sebuah nilai kepada individu-individu masyarakat. Islam adalah sesuatu yang sakral, jadi tidak perlu dilibatkan dalam urusan-urusan kita yang profan, tetapi nilainya itulah yang terserap dalam diri kita. Karena kita dalam kehidupan di dunia ini ada konteksnya, yaitu konteks kita masyarakat yang majemuk, konteks kita masyarakat yang punya alam yang berbeda-beda. Nah, disinilah Islam Nusantara itu mampu tampil untuk menunjukkan bahwasanya kita melaksanakan esensi atau substansi daripada Islam, sekaligus kita menghargai tradisi budaya dan menghargai kemajemukan. Ini adalah kesepakatan ulama-ulama sebelumnya sebenarnya yang perlu kita pertahankan. Cuman hari ini menjadi sebuah masalah ketika kita terlalu terpengaruh oleh orang-orang yang beragama terlalu mengedepankan simbol, tetapi mereka sebenarnya kurang mendalami agama itu sendiri, kurang melihat agama itu secara substantif. Nah, gejala ini biasanya terjadi pada muslim kota yang mereka itu baru kenal agama kemarin, sementara sebelumnya tidak semua ya, sementara sebelumnya mereka itu sibuk dengan belajar ilmu umum. Setelah sukses jadi sarjana, dapat profesi yang bagus, pekerjaan yang bagus, baru ingat akhirat, baru mulai belajar agama, jadi reaksioner. Kita bedakan dengan orang-orang yang lain, misalnya mereka sejak kecil sudah belajar agama secara tartil, secara sistematis. Mereka tidak mengedepankan simbol-simbol agama, tapi mereka menjalankan agama secara substansial. Mereka melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa direspon dengan mudah. Tidak semua perkara perlu melibatkan dimensi-dimensi sakral, karena kita itu punya akal untuk merespon masalah-masalah kita, sehingga tidak melibatkan hal yang sakral dengan hal yang profan itu sendiri. Kemudian sosok daripada Azumardi Azra itu sendiri, orang yang menawarkan Islam wasatiyah ya, Islam jalan tengah. Wasat artinya di tengah, menjadi penengah. Bahkan saking di tengahnya Azra ini, ada Islam berkemajuan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah. Satu lagi ada Islam Nusantara yang ditawarkan oleh NU. Azra sendiri menawarkan jalan tengah dalam hal ini, yaitu menawarkan Islam Nusantara berkemajuan. Jadi spirit daripada kemajuan yang dikedepankan, yang disuarakan oleh Muhammadiyah, diakomodir oleh Azra, sekaligus disesuaikan, diintegrasikan dengan Islam Nusantara yang menghargai tradisi sekaligus menghargai kemajuan, sehingga Azra menawarkan Islam Nusantara yang berkemajuan itu sendiri. Kemudian mengenai Azra lagi, kita lihat bahwasanya kita tahu beliau adalah orang yang sangat bekerja keras dalam mendakwahkan Islam yang ramah, Islam yang inklusif. Beliau berusaha betul untuk menunjukkan bahwasanya Islam itu bukan agama sebagaimana dipersepsikan banyak orang di muka bumi. Bukan agama yang radikal, tetapi agama yang toleran, agama yang mudah berharmoni dengan orang, agama yang sesuai dengan demokrasi, sesuai dengan hak asasi manusia. Ini yang selalu didakwahkan Azra, sehingga sejauh yang dapat saya ketahui dalam kehidupannya, Azra itu hampir-hampir tidak istirahat dalam usaha ini. Pulang dari satu tempat, pergi ke tempat yang lain, datang, kemudian bersiap lagi untuk pergi keliling dunia, dan keliling Indonesia untuk mendakwahkan ilmu pengetahuan ini, untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam itu adalah agama yang ramah, Islam adalah agama yang harmonis, Islam bukan agama fundamental, Islam bukan agama radikal, bukan Islam agama ekstrim. Ini usaha Azra dalam sepanjang hidupnya.
Mengenai kedisiplinan juga sangat tinggi beliau terapkan. Jadi misalnya ada teman saya, eh, satu letting juga dengan saya, satu kampung juga, ada cerita dia telat. Dia awalnya on time mungkin ya, tapi karena di perjalanan datang hujan ya, nggak parah-parah kali tapi hujannya. Tapi nggak gerimis yang nggak bikin basah, nggak juga, tapi gitu ya, hujannya sedang gitu. Dia berteduh sebentar ketika di jalan, padahal ada kuliah Prof. Azra gitu ya. Nah, ketika hujannya mulai agak lebih tidak deras gitu ya, dia datang lagi ke kampus. Kemudian pas dia mau masuk, kemudian nggak dikasih masuk sama Prof. Azra. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya Prof. Azra itu adalah orang-orang yang betul-betul menghargai waktu. Kita itu harus on time, orang yang disiplin. Dan teman saya sendiri tidak dikasih masuk sama Azra itu menjadi cerita yang selalu dia bangga-banggakan. Karena memang oleh orang besar itu, dimarahi oleh orang besar saja kita senang ya. Kayak pesepak bola itu pernah ditackle oleh Maradona saja, dia sudah sangat senang misalnya. Ada pemain yang dipukul KO oleh Muhammad Ali tapi dia senang gitu ya. Dan itu menjadi cerita dia seumur hidup gitu kan. Itulah kita pengalaman dengan orang besar. Kita tahu Azra dari dulu adalah seorang pejuang ya, pejuang ilmu pengetahuan. Semangatnya sangat tinggi. Beliau datang dari Sumatera Barat ke Jakarta, melanjutkan kuliah, kemudian membangun forum intelektual, kemudian berkarir di organisasi, kemudian berkarir di lingkungan kampusnya. Kemudian beliau mendapatkan studi ke Amerika Serikat dan pulang menjadi orang yang sangat dihormati dengan ilmu pengetahuannya, dengan sikapnya yang ramah, yang disiplin gitu ya. Sehingga membuat seorang Azra itu tidak hanya produktif dalam menulis. Kalau saya tidak salah itu punya 44 buku yang sudah beliau hasilkan. Tetapi juga Prof. Azra ini orang-orang yang mampu melakukan manajerial yang sangat baik. Pernah jadi wakil rektor, kemudian rektor IAIN, kemudian rektor UIN, kemudian menjadi direktur pasca sarjana. Itu beliau lakukan dengan sangat baik. Kualitas kampusnya itu benar-benar naik begitu ya. Sehingga memang kemampuan intelektualnya itu dibarengi dengan kemampuan manajerial yang cukup baik, kepemimpinannya luar biasa. Nah, ini yang sangat sulit kita temukan. Banyak intelektual ketika dia ingin mempertahankan intelektualisme itu, dia menghindari segala bentuk jabatan-jabatan, apalagi menjadi seorang rektor gitu ya, agar dia bisa fokus untuk urusan-urusan ilmu pengetahuan. Ada juga banyak sekali akademisi itu yang sibuk sekali dengan tugas-tugas di jabatannya, sehingga dia tidak bisa lagi untuk berkarya dalam ilmu pengetahuan. Tapi seorang Prof. Azra ini seimbang. Ini sangat luar biasa dan perlu menjadi teladan bagi kita. Dan saya yakin semangat Prof. Azra ini banyak sekali yang mengikuti. Semangat ini banyak sekali orang yang terinspirasi oleh beliau, kerja kerasnya, kedisiplinannya, semangatnya, intelektualitasnya, keilmuannya. Saya yakin akan banyak sekali. Ketika beliau masih hidup saja itu sangat banyak sudah menginspirasi orang, dan kisah hidupnya setelah beliau pergi itu saya yakin akan banyak sekali menginspirasi para anak muda yang mencintai ilmu pengetahuan, mencintai kedisiplinan, mencintai kerja keras. Kita yakin Prof. Azra sudah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah, karena memang perjuangannya luar biasa. Salah satu perjuangan yang sangat penting itu adalah
menunjukkan kepada dunia, berusaha menunjukkan kepada dunia bahwasanya Islam itu agama yang ramah, agama yang harmoni dengan demokrasi, agama yang sesuai dengan hak asasi manusia. Beliau sepanjang hidupnya berusaha memperbaiki citra Islam di mata dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.